Poligami itu justru menghancurkan generasi mendatang. Kebanyakan kasus dalam poligami, apalagi poligami di dunia modern, itu melibatkan tekanan, melibatkan perasaan yang disakiti, dihianati, melibatkan anak-anak yang ikut menjadi korban. Semua latar yang mendorong orang untuk melakukan poligami sekarang itu sudah tidak relevan, sudah tidak ada. Di jam hal ini Islam justru membatasi, jangan banyak-banyak. Tapi sebagai perempuan kalau menolak poligami itu dosa nggak sih Pak Guru? Pertama, kalau terkait dengan masalah-masalah pribadi dan kenyamanan pribadi, hal pertama yang kita pikirkan tuh jangan dulu dosa pahala. Dosa pahala itu menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan dunia luar gitu. Jadi bukan berarti nggak ada dosa dan pahala, cuman pertimbangan pertamanya adalah ada perempuan kemudian ditawarin mau nggak jadi istri kesekian, atau misalkan dia sudah status pernikahan, mengizinkan nggak suaminya untuk melakukan poligami dan seterusnya gitu. Nah, hal pertama itu adalah pertimbangkan perasaan, apakah sakit atau tidak, apakah nanti, karena gini, prinsip poligami dalam Islam itu paling banter, paling jauh banget itu tuh sunnah. Iya, nggak Itu wajib. tuh sunnah, nggak wajib. Itu paling banter. Kebanyakan sih menganggapnya boleh atau tidak boleh, tapi boleh dalam situasi darurat. Ya kebanyakan tuh gitu. Tapi anggaplah kita ambil yang paling jauhnya itu adalah sunnah. Nah sekarang kita pikirkan dalam Islam membahagiakan istri itu wajib. Berpoligami itu sunnah. Jadi prioritas utamanya itu adalah silahkan poligami setelah kita meyakinkan bahwa istri itu baik-baik saja. Apanya? Ya perasaannya, hatinya. Makanya apalagi poligami kalau dia tidak dijalankan dengan persetujuan bersama, misalkan ada keresahan dan sebagainya, itu tuh kan dampaknya tuh besar pada anak-anak, pada ya kita nggak menyangkal bahwa ada poligami dalam tanda kutip yang sukses. Kita pernah dengar cerita misal Atta Halilintar tuh keluarganya pernah berpoligami dan baik-baik saja misalkan dan seterusnya. Dan kita mengetahui anak-anaknya memang terdidik dengan baik walaupun tidak sekolah formal. Misalkan kita jadikan contoh itulah misalkan ya. Nah tapi kan itu tidak untuk semuanya, tidak untuk semua kasus. Kebanyakan kasus dalam poligami, apalagi poligami di dunia modern, itu melibatkan tekanan, melibatkan perasaan yang disakiti, dihianati, melibatkan anak-anak yang ikut menjadi korban. Dalam beberapa kasus yang harus kita simak baik-baik adalah poligami itu justru menghancurkan generasi mendatang, karena ketika ibu stres, lampiasannya itu bukan ke suami biasanya, ke anak-anaknya. Mentalnya ibunya ya. Jadi misal kalau ada terjadi keluarga poligami, biasanya nih ya, laki-lakinya sangat dominan, perempuannya sangat submisif biasanya. Entah itu karena tekanan sosial, entah itu karena doktrin agama atau apapun itu, biasanya poligami di dunia modern laki-lakinya sangat dominan, perempuannya sangat submisif. Karena perempuannya sangat submisif, maka ketika ada masalah, ketika tekanan mental dan sebagainya, dia tidak marah sama suaminya, tapi dia melampiaskan, dan dia harus melampiaskan, namanya juga marah, dia lampiaskan kepada anak-anaknya. Dan akhirnya anak-anaknya hidup dalam penderitaan yang besar gitu. Nah makanya posisi dalam hal poligami itu seharusnya ditanyakannya langsung kepada perempuan, nyaman gak sih? Kalau misalkan fine-fine aja dan ada memang perempuan yang bilang fine-fine aja dan tidak akan mengorbankan apapun, ya silahkan. Jadi jangan dulu pikirin soal dosa pahala, pikir perasaan aja dulu. Perasaan dulu. Tapi kan ada yang bilang, kalau gak salah aku pernah dengar, poligami itu meskipun istri pertamanya setuju atau tidak, poligaminya tetap sah kalau ada wali, ada saksi dan segala macam. Sebenarnya hukum Islam tuh relatif rumit dalam hal sah, boleh, halal, dan seterusnya, hal-hal yang semacam itu gitu. Bahkan misalkan ada transaksi jual beli yang sah tapi tidak dianjurkan, misalkan ada yang seperti itu. Ada yang halal tapi sebaiknya jangan dilakukan.
Jadi antara sah, halal dan seterusnya itu sebenarnya agak cukup rumit dalam hal ini gitu. Nah, soal perempuan apa tadi? Perempuan kalau dengan atau tanpa izin istri istri pertama, poligami tetap sah. poligami tetap sah. Iya sah. Menikahnya sah. Menikahnya itu sah. Bagaimanapun ya menikahnya itu sah. Yang Kalau menyesuaikan rukun nikah ya tetap Iya. sah. Jadi kalau misalkan rukun-rukun itu kan masalah fikih, gitu. Masalah teknis. Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang masalah poligami, mari kita ajak ke dalam sejarahnya. Jadi gini, Teh. Di masa yang sangat-sangat lampau, ketika manusia belum menghasilkan peradaban besar, ketika mereka masih berburu dan meramu, mereka mengumpulkan makanan dengan cara ya mencari hewan-hewan gitu, kemudian Ke hutan-hutan gitu. ke hutan-hutan dan berkelompok-kelompok seperti itu. Manusia tuh relatif tidak mengenal pernikahan dengan kerigidan seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi menikah ya menikah gitu, nggak ada aturan nanti hak warisnya bagaimana, nggak ada aturan dan sebagainya. Pada waktu itu manusia tuh belum memiliki konsep kepemilikan. Manusia tuh belum tahu apa milik siapa gitu. Karena mereka memang merasa bahwa saya hidup dari alam, saya ngambil hewan buruan, kemudian kenapa saya ngambil hewan buruan? Karena saya lebih kuat daripada hewan itu, saya berhasil menangkapnya, saya makan dia. Maka ketika ada kelompok manusia yang lain yang merebutnya dari saya, yaitu hukum alam. Itu gak ada kepemilikan. Jadi nanti dicuri juga gak apa-apa. Orang saya mencuri kehidupan dia untuk bisa mendapatkan makanan buat saya, itu kan namanya mencuri kehidupan. Nanti saya diambil makanannya sama dia ya nggak jadi masalah. Jadi pada waktu itu belum ada kepemilikan. Lalu sekitar 12.000 tahun yang lalu itu ada sebuah kejadian di mana manusia itu untuk pertama kalinya bisa bercocok tanam. Ketika manusia itu bisa bercocok tanam dan kemudian menyadari bahwa tanaman yang ada di sini tuh saya yang menanamnya. Iya. Tepat saat disitulah ada konsep kepemilikan bahwa tanah ini itu milik saya. Karena hasil-hasilnya yang sekarang kita dapat itu berasal dari jerih payah saya. Jadi saya yang mengelola, maka saya yang memilikinya. Tepat sejak saat itulah pernikahan itu menjadi ada. Jadi pernikahan itu pada dasarnya adalah didasarkan pada konsepsi kepemilikan bahwa kamu memiliki saya memiliki kamu. Gitu. Sebelum itu tidak ada. Nah, ketika saya memiliki kamu dan kamu memiliki saya, awalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan itu relatif setara, relatif seimbang. Si perempuan membutuhkan cinta, perlindungan, nafkah dari si laki-laki. Jadi si laki-laki itu memilikinya. Tapi si perempuan itu bisa memberikan layanan seksual dan akses terhadap reproduksi. Maka dia pun memiliki si laki-lakinya. Relatif setara. Makanya di zaman dulu laki-laki menyerahkan cinta untuk mendapatkan seks. Perempuan menyerahkan layanan seksual untuk mendapatkan cinta. Setara, seimbang, adil, selesai. Saling Fine. membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Tapi pada gilirannya ketika laki-laki itu surplus tanaman, surplus padi, makanan dan sebagainya, apa yang dia kelola ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar, maka daya tawar dia terhadap perempuan menjadi lebih tinggi. Karena saya bisa memberikan nafkah bahkan yang lebih besar. Kalau kamu nikah sama dia, sawahnya kecil. Kamu hanya bisa makan sehari 2 kali. Tapi dengan saya bukan hanya sehari 3 kali. Kamu bisa punya emas, kamu bisa punya perhiasan, anak-anak kamu bisa terjaga dan sebagainya. Nah, si laki-laki yang dalam konsep kepemilikan menjadi lebih luas dan karena itu memiliki bargaining terhadap si perempuan, maka di saat itulah poligami menjadi sesuatu yang lumrah. Oh, jadi nikah tuh transaksional jadinya ya? Secara historis kita tidak bisa membantah itu. Jadi laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki, kemudian dibikin sebuah transaksi yang diberi nama pernikahan, dan ketika salah satu pihak menjadi dominan karena daya tawarnya menjadi lebih besar, maka poligami itu menjadi hal yang lumrah. Masalah tidak selesai di situ. Kalau misalkan kita hidup di masyarakat yang
em, hidup di wilayah yang sangat ekstrim, maka poligami itu bukan hanya transaksi yang diinginkan laki-laki, tetapi bahkan poligami itu adalah sistem yang dibutuhkan perempuan. Perempuan tuh sangat butuh poligami dalam kondisi masyarakat yang ekstrim. Oke. Nah, maksudnya gini, kita hidup di masyarakat Arab. Nah, ini kan nanti masuk ke dalam tradisi masyarakat Muslim. Kita masuk di masyarakat Arab. Di sana hidupnya gersang sekali. Tidak ada sumur, maksudnya tidak ada sungai, tidak ada danau, tidak ada rawa-rawa, semuanya kering kerontang. Sehingga untuk menanam juga sangat sulit. Nah, pergi kemana-mana juga sulit. Arab yang luas wilayahnya sekitar 2 juta kilometer kalau dihitung dengan kalkulasi modern, itu di zaman dulu tuh hanya punya 3 kota. 2 juta kilometer 3 kota doang gitu. Taif, Madinah, Yasrib, dan kemudian Makkah. Itu hanya di segitu saja. Nah, kalau kita bayangkan, perempuan itu sepenuhnya gak bisa tinggal di situ tanpa laki-laki. Karena apa? Oke. Karena di sana emang kesempatan hidup satu-satunya adalah dengan menjelajah, berdagang, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, pertanian hampir mustahil, apa-apa juga hampir mustahil, sehingga harus melakukan perjalanan. Nah, di perjalanan ketemu sama singa, ketemu sama macan, ketemu sama begal, ketemu sama pemerkosa dan sebagainya, hanya laki-laki yang mungkin bertahan dalam situasi yang seperti itu. Perempuan diperkosa ya udah selesai gitu. Tidak bisa. Nah, tapi di sisi lain si laki-laki emang kerjaannya berperang karena sumber dayanya sedikit dan mereka harus rebutan, mereka tiap bulan, tiap minggu harus berperang. Jadi si laki-laki itu dibutuhkan dalam peperangan, tapi perempuan dibutuhkan dalam hal populasi. Oke. Nah, jadi si perempuan harus terus-terusan bereproduksi untuk bisa mempertahankan populasi. Karena perangnya terus-terusan, bayangin aja, sumber mata air cuma satu, air Zam-Zam. Dan itu hanya cukup untuk misalkan 30.000 orang. Nah, kalau bertambah jadi 60.000 orang, mereka harus berperang satu sama lain. Nah, perang itu menjadi lumrah. Siapa yang melakukan perang? Laki-lakinya, bunuh-bunuhan, bacok-bacokan. Populasi laki-laki menyusut, tetapi masyarakat harus mempertahankan populasi itu. Maka populasi laki-laki yang menyusut yang sedikit itu harus diimbangi dengan jumlah istri yang banyak. Untuk bisa mempertahankan reproduksi yang juga banyak. Kalau perempuan jumlahnya hanya sedikit, setengahnya dari laki-laki, maka populasi yang bisa dilahirkan ya segitu kan. Tapi kalau misalkan perempuannya yang banyak dan laki-lakinya sedikit, itu populasi bisa. Nah, jadi poligami itu bukan hanya kebutuhan dari laki-laki, tapi juga kebutuhan perempuan, bahkan kebutuhan masyarakat. Tanpa poligami di Arab, populasi manusia punah. Yakin itu punah. Pada saat zaman itu. Pada saat zaman itu. Jadi makanya di zaman Nabi misalkan, yang menawarkan Nabi poligami itu perempuan. Dan lumrah pada waktu itu. Dan perempuan-perempuan tidak pernah peduli mendekati seorang laki-laki apakah dia sudah beristri atau tidak. Gak pernah peduli. Itu bukan bagian dari kriteria gitu. Kan kriteria aku sebenarnya yang sekarang itu yang setia, yang apa kayak gitu kan. Iya. Nah, di zaman dulu itu gak masuk hitungan. Dia sudah punya istri berapa tuh gak punya hitungan. Yang paling penting adalah bahwa dia punya kabilah yang besar sehingga perempuan itu bisa mempertahankan dirinya di sana. Dia punya kekayaan yang besar agar si istri itu bisa terjamin kehidupannya. Dan bahwa dia bersatu dalam satu rumah dengan istri yang lain dan sebagainya, itu menjadi sebuah fakta yang lumrah gitu. Nah, jadi sekali lagi poligami itu gak selamanya buruk, gak selamanya baik. Ada banyak variabel yang harus kita pertimbangkan. Islam lahir dari tanah Arab di mana latar kebudayaannya adalah latar tempatnya dan latar kondisinya memaksa setiap orang untuk berpoligami. Oke. Dalam hal ini Islam justru membatasi, jangan banyak-banyak, itu justru malah akan merusak, gitu kan, merusak kebahagiaan dan lain-lain. Latar dari historis, latar dari sejarah poligaminya sendiri adalah transaksi kepemilikan. Dan itu untuk masyarakat di zaman dulu sangat dibutuhkan, baik laki-laki maupun si perempuannya. Tetapi di zaman sekarang semuanya sudah berubah, maka
beberapa hal terkait dengan poligami yang tidak relevan bisa kita diskusikan. Ya memang semua latar yang mendorong orang untuk melakukan poligami sekarang itu sudah tidak relevan, sudah tidak ada. Di zaman dulu yaitu kebutuhan perempuan terhadap laki-laki, daya tawar laki-laki yang menjadi lebih besar. Kemudian di zaman dulu perempuan tanpa laki-laki itu bisa diperkaos gitu di mana-mana, dan itu bukan hanya di tanah Arab, di Indonesia, di Nusantara kuno ceritanya juga kurang lebih sama. Cuman cara mengatasinya beda. Kalau gini nih, gimana cara untuk perempuan tidak diperkosa? Kalau di Timur Tengah itu kan pakai hijab. Oke. Nah, kalau di Indonesia nggak pakai hijab. Taekwondo. Enggak. Di Indonesia tuh ada 2 cara. Yang satu pingit. Pingit apa tuh? Pingit seperti yang dirasakan Ibu kita Kartini. Jadi begitu dia mengalami menstruasi dia nggak boleh keluar rumah. Oh. Jadi dikurung di dalam rumah. Jadi hijab tuh sebenarnya adalah rumah berjalan, dan itu lebih mobile buat orang-orang di zaman dulu. Karena kalau misalkan tidak pakai hijab, maka yang terjadi di masyarakat Sunda dan Jawa misalkan, kalau si perempuan sudah menstruasi, sudah masuk masa balik dan siap untuk menikah, siap bereproduksi, itu nggak boleh keluar rumah. Gitu. Atau itu buat para bangsawan. Untuk anak-anak kecil, untuk masyarakat kecil di Indonesia atau Nusantara tuh dibikin jelek. Si perempuan jelek. Perempuan tuh dibikin jelek. Pernah gak kalau kita ke Jawa, misal ada anak-anak kecil SD mau sekolah dikasih bedak, tapi bedaknya tuh cemong. Iya. Nah itu tradisi Jawa kuno. Oh gitu. Emang sengaja dibuat jelek. Orang zaman sekarang kenapa cemongnya jelek banget gitu. Mungkin kita nggak tahu ceritanya bagaimana, tapi latarnya dulu tuh emang dibuat jelek biar tidak diperkosa atau tidak diambil sama bangsawan untuk dijadikan selir, diculik apa segala rupa kayak gitu. Disengaja dibikin jelek. Atau cara masyarakat Nusantara kuno untuk melindungi para perempuan adalah dengan bikin cerita hantu. Nggak boleh keluar maghrib gitu ya? Bukan, cerita hantu tuh kayak kuntilanak. Oh iya, aku pernah dengar guru ngomong ini. Iya, kuntilanak. Jadi kuntilanak itu kan pakai daster. Daster tuh baju tidur. Jadi di masa lalu itu tuh menggairahkan perempuan, ya kayak pakai lingerie zaman sekarang lah gitu. Yeah. Itu menggairahkan sekali pakai daster di zaman dulu tuh. Nah, kalau dia jalan sendirian malam-malam itu pasti mengundang, sendirian cewek pakai daster putih baju tidur kayak gitu. Ternyata kuntilanak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya untuk perlindungan. Jadi kalau satu waktu perempuan memang harus keluar malam sendirian, sudah ada bentuk perlindungan lah. Ada jangan itu kuntilanak. Jangan deketin. Gitu. Tinggal ketawa aja. Ya, tinggal ketawa kayak gitu. Kagak jadi diperkosa ya. Nah, tapi balik lagi, seberbahaya itu kehidupan untuk perempuan di masa lampau. Seberbahaya itu. Jadi ketika pada akhirnya orang-orang masyarakat Arab itu punya sistem poligami, si perempuan itu bisa berlindung. Siapa suaminya? Andai suaminya itu, minggir jangan deketin dia. Itu jadi perlindungan gitu. Makanya orang besar, orang kuat, istrinya banyak, bukan hanya gara-gara dia yang menginginkannya, tapi si perempuan sangat membutuhkan perlindungan karena nama besar dari orang itu. Gitu. Jadi ya sekali lagi kita harus adil dalam hal poligami, melihat bahwa ini adalah realitas sosial yang tidak harus kita benci prakteknya, tidak juga harus kita jadikan alat legitimasi untuk memperhalus hawa nafsu kita gitu. Tergantung variabelnya, tergantung latarnya. Di Indonesia di zaman sekarang ya kita tidak membutuhkan poligami di Indonesia di zaman sekarang secara umum. Tetapi bahwa ada kasus-kasus tertentu, rumah tangga tertentu, orang-orang tertentu yang mungkin menjadikan poligami sebagai solusi, itu tidak bisa kita hakimi juga. Iya.